Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misa bin Projamin Jawa Timur. Kali ini kami akan membahas terkait dengan undang-undang korupsi, di mana untuk Indonesia sampai saat ini undang-undang korupsi itu dianggap masih lemah, artinya sanksi atas koruptor yang melakukan korupsi itu dianggap lemah. Karena itu sampai saat ini Indonesia bukan semakin berkurang korupsi, tapi semakin besar-besaran. Kalau dulu itu sembunyi-sembunyi, sekarang semakin terang-terangan. Nah, ini menjadi persoalan bagi bangsa ini, juga bagi masyarakat. Karena apa? Karena hampir di semua titik lembaga pemerintahan, bahkan pemerintahan yang tingkat bawah sekalipun, itu juga banyak korupsi, dan hampir semuanya ada korupsi. Tingkat desa ada korupsi, kecamatan sampai yang tertinggi, ya, pemerintah pusat itu banyak sekali korupsi. Dan lebih parah lagi, wakil rakyat kita itu juga banyak korupsi. Nah, ini kita akan membahas bagaimana agar korupsi di Indonesia ini bisa berkurang atau bahkan tidak ada korupsi lagi. Tentunya harus ada undang-undang yang sanksi hukumnya berat. Taruhlah seperti negara lain ada yang hukuman mati, dan di Indonesia ini masyarakat menghendaki ada undang-undang perampasan aset untuk para koruptor yang ada di Indonesia. Nah, sampai saat ini undang-undang perampasan aset itu tarik ulur, Pak, ya, tarik ulur. Padahal itu ada sejak tahun 2003. Tahun 2003. 2008 itu sudah pemerintah bahkan presiden kemarin juga menghendaki untuk itu. Tetapi ada kendala di DPR yang belum menyetujui atau mengesan terkait dengan undang-undang korupsi itu. Nah, di sini mari kita bahas terkait itu agar masyarakat ini juga nantinya ikut menyuarakan, ikut mendorong, ya, kepada pihak-pihak terkait yang punya kewenangan untuk mengesahkan undang-undang korupsi perampasan aset, ya, undang-undang perampasan aset untuk korupsi itu. Mungkin Pak Cucu bisa memberikan suatu pandangan atau wawasan pendapat bagaimana agar supaya pemerintah ini segera mewujudkan apa yang menjadi kehendak masyarakat terkait undang-undang korupsi. Enggak? Ya, terima kasih Mas Berwud. Kesempatan kita ketemu lagi bertiga, tapi dengan topik yang berbeda. Kali ini jauh lebih menarik topiknya tentang korupsi, kaitannya dengan undang-undang RUU perampasan aset tindak pidana, ya, PATP, yang tadi telah disinggung sudah dirancang sejak 2008. Oke, sebelum itu jujur nih, ya, Mas Ranti, Pak Khalid, ya, kalau saya ngomongin korupsi itu gemes, ya. Semua masyarakat gemes, Pak. Ya. Saya ngomongin korupsi itu gemes. Karena apa? Benar tadi yang diungkapkan bahwa korupsi itu ternyata itu mulai dari masyarakat terbawah. Ini fakta. Saya nggak nuduh siapapun, tapi ini fakta kalau kita ngamati. Silakan penonton mungkin bisa mengamati, ya. Mulai dari tingkat bawah sampai pada lapisan teratas. Ini ditemukan tindak pidana korupsi. Ya. Nah, perkara ditemukan, kemudian ini ada tindakan atau tidak? Lagi-lagi dalam hati saya kalau saya melihat berita televisi korupsi gitu kan. Wah, ini ada koruptor yang ketangkap, koruptor ini koruptor timah, koruptor di haji dan segala macam. Mereka itu hanya koruptor sial. Ya. Koruptor ketangkap itu koruptor apes. Ya. 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 Banyak yang nggak apes itu yang masih berkeliaran. Iya. Nah, gitu. Yang apa saya berkeliaran? Lah, saya berkeliaran. Gitu. Jadi ternyata saya laki-laki dalam frame kebudayaan, korupsi laku korup itu sudah menjadi budaya korupsi. Perilaku korupsi sudah menjadi budaya. Nah, kalau sudah menjadi budaya, otomatis kan karena itu budaya, maka mindset
Ya. Mindset kita sudah korup. Dan dalam bahasa Latin makna korup itu adalah merusak sendi-sendi apapun. Jadi mindset korup itu sudah ada sehingga maka disebutlah budaya. Beberapa kali di dalam teman-teman melakukan pemberitaan dan segala macam budaya korupsi. Ini bahaya bagi negeri ini karena korupsi sudah membudaya, sudah menjadi keseharian. Nah kalau sudah menjadi keseharian, ada sebuah permaafan, ada sebuah sesuatu yang lazim yang kita anggap biasa. Kalau kita melakukan korupsi di tingkat bawah, alah paling 10.000, alah paling 100.000, alah paling 500.000, alah paling 1 juta, ya kan? Ada sebuah permakluman di situ. Dan ini terus melingkar dan ini terus berjalan sehingga budaya ini terus berkembang sampai hari ini. Nah, ketika ada niat baik di tahun 2008 menyusun rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana (PATP), melayang-layang tidak masuk prolegnas sampai dan sekarang 2023 ini belum tidak. Nah ini loh, serius gak kita memberantas ini? Nah ini, jadi benar-benar korupsi ini pelaku yang sangat merusak sendi-sendi birokrasi, sendi-sendi pemerintahan yang sangat merusak pelaku korup ini. Dan nanti kita bisa melebar kemana-mana kalau kita ngomong korup, karena pelaku korup itu ternyata ditemukan tidak hanya di birokrasi saja. Kalaupun di birokrasi, ada di birokrasi pemerintahan, ada di birokrasi pendidikan, ada di birokrasi kesehatan, ada di birokrasi macam-macam. Ada ditemukan pelaku korup di sana. Nah, ini tentu RU ini adalah satu titik kecil cerah, agar kita bisa sedikit meminimalisir, atau dalam bahasanya Mas Wahdi tadi, menghentikan pelaku korup. Kalau menghentikan pelaku korup itu ada sejak zaman dinasti Mesir. Sejak 3.200 sebelum Masehi sampai 2.700 sebelum Masehi itu sudah ada yang namanya korupsi di situ sepanjang sejarah manusia. Tapi kita tidak boleh menyerah di situ. Kita harus mencoba untuk meminimalisir. RUU ini adalah harapan kita. Mau kita apakan nih? Dan kita sebagai warga Jombang tentu berhadapan dengan rancangan yang belum bidok hari ini. Kita mau apa nih? Nah ini terkhusus bagi Jombang nih. Dewan-dewan teman-teman yang ada di DPR terhadap pelaku korupsi. Kita mau apa nih? Nanti kita dorong supaya DPR selaku wakil rakyat itu nanti juga mau mendorong untuk terwujudnya undang-undang perampasan aset. Karena yang selama ini kita dengar masyarakat semuanya tahu bahwasanya undang-undang perampasan aset itu tidak terwujud hingga saat itu karena DPR tidak menyetujui. Nah, kita nanti dorong semampu kita, karena kita di Jombang ya kita dorong DPR Jombang mau nggak harus kita paksa kan gitu, karena ini kepentingan rakyat dan mereka dibayari. Betul. Mereka kok kena aku dewi. Benar apa yang dikatakan Mas Jojo tadi, bahwasanya korupsi sudah menggurita, Pak. Kemudian korupsi sudah membudaya. Budaya yang diciptakan akan menjadi suatu tujuan. Suatu budaya yang tidak baik, ketika dia diciptakan akan menjadi tujuan. Tujuan apa? Tujuan para semua pejabat di Indonesia ini akhirnya apa? Tujuannya korupsi. Coba bayangkan, jabatan di Indonesia menjadi rebutan itu bukan karena dia ingin mengabdi, Pak. Karena ingin korupsi. Iya kan? Itu kan karena diciptakan. Budaya diciptakan akan menjadi tujuan. Bahkan semua masyarakat. Tadi ada yang bilang tingkat RT sekalipun kalau memang itu dikasih anggaran, ya akan korupsi karena ada kesempatan. Nah, akan jadi tujuan. Jadi jangan salahkan kalau kami bilang itu kemudian para pejabat itu ingin menjadi pejabat karena tujuannya untuk korupsi. Karena apa? Ini sudah diciptakan seperti itu. Kan gitu. Gawat nih. Iya. Sudah gawat nih. Mindset masyarakat, sangat gawat. Itu sudah dibuat seperti itu. Dibuat seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Untuk mencari suatu jabatan harus mengeluarkan uang. Bukti nyatanya apa, Pak Boleh? Bukti nyatanya adalah ketika di tingkat daerah, karena kita ngomong Jombang, ingin membuat regulasi, ingin membuat aturan. Begitu lama menggodok aturan itu, tujuannya apa?
Ada nggak celah di sana yang saya kasih? Ada nggak celah saya? Saya sudah menciptakan celah di sini melalui aturan ini agar kita bisa masuk. Itu. Jadi melalui regulasi apa ya? Secara legal dalam tanda kutip karena memang aturan memberi ruang untuk perilaku korup itu. Makanya membuat aturan. Kenapa kok SUI gak melakukan? Ya karena bagaimana menciptakan aturan yang banyak celah. Iya. Gitu. Memang dibuat celah, Pak. Ini contoh aja ya. Sampai pembelajaran agar masyarakat itu punya mindset korup, gitu. Masyarakat tingkat masyarakat bawah juga diajari. Kasih kesempatan untuk berpikir agar korup. Contohnya apa? Ketika pemilihan DPR, masyarakat berpikirnya apa? Kalau nggak anak duit itu gak coblos. Ini suatu bentuk ajaran tidak langsung loh dari satu pemimpin kita. Yang cocoknya juga ikut korup. Iya. Cocoknya kan ikut korup, misalnya ya. Dengan kelas cucu korup. Apalagi yang menjabat. Betul itu. Iya. Cocok ini tidak korup. Contoh ya. Saya menjadi cocok, dikasih yang menjadi calon DPR. Saya bisa korup, tak kayak separuh. Korup namanya. Ya mesti banget. Kita ini pengalaman KPK. Loh, itu saya mau gak pergi konangan lagi nolak apa? Iya. Ada yang semua itu. Jadi memang pertama harus dilihat akar masalah. Korup itu muncul karena apa? Kalau muncul karena budaya itu memang sudah darurat. Iya. Sebab kalau sudah budaya itu susah untuk menghapus. Karena budaya. Iya. Budaya itu cipta karsa kan. Iya. Budaya itu. Kalau sudah terjadi budaya memang susah. Nah harus dipenggal ini. Bukan dipenggal lehernya. Di beberapa negara dipenggal lehernya loh Pak. Oh iya. Di beberapa negara Dipenggal apa? Seperti di Saudi. Iya, di Saudi dipenggal Pak. Di Cina, Vietnam, Myanmar itu hukuman mati. Negara kalau sudah parah korupsinya memang hukumannya harus mati sebenarnya. Tapi Indonesia ini kan orang-orang sabar lah, masyarakat sabar. Cukup perampasan aset aja nggak apa-apa. Tapi wujudkan. Enggak Pak boleh. Ya makanya tetap kita mencoba untuk supaya pikirannya nggak korup. Ini kan pikirannya korup jadi sistemnya juga korup. Iya, karena sistemnya juga. Iya, pikirannya korup kok. Tadi katanya orang mau menjabat itu ingin korup kan. Ini pikirannya sudah korup. Loh, belum menjabat ini marahnya ke situ. Nah iya kan. Sudah korup. Iya. Susah ini. Makanya kita harus lihat akar masalahnya. Kalau akar masalahnya itu sebab budaya, ini sangat susah. Dan bisakah itu diatasi? Bisa. Salah satunya itu tadi perampasan aset. Iya. Salah satunya kan itu. Iya. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya sejak 2008 sampai sekarang DPR kerja opo gitu. Itu kalau nggak disurati presiden, masuk prolegnas prioritas. Iya. Masuk prolegnas tapi nggak dibahas. Iya kan? Dan ini DPR kerja opo kira-kira. Misalnya dikatakan sibuk. Oh si urip ya sibuk, mati ya wes. Gitu misalnya ya. Iya. Jadi akar masalahnya mungkin satu, apakah itu budaya atau kecenderungan. Pikirannya yang korup ingin masuk pejabat, kepingin korup. Sehingga pada saat di prolegnas itu masuk RUU itu nggak dibahas karena khawatir kena dirinya. Dan itu kalau dihitung mulai dari 2008 sampai sekarang itu kan hampir 15 tahun. 15 tahun. Pertanyaannya sederhana. Kenapa ini tidak bisa? Ya memang mentalnya korup. Padahal KKN itu adalah pesan dan amanat reformasi. Iki reformasi capopo ini. Iya kan, capopo sih gitu. Iya. Iya kan. Berarti akal pikirannya sudah korup. Budayanya sudah korup. Salah satunya perampasan hak aset itu. Atau kalau berani seperti daerah negara lain ya tembak mati aja. Lama ini sebab sudah menggurita. Dan itu nggak dosa loh. Hah? Nggak dosa karena apa? Koruptor itu pengkhianat negara. Oh iya. Pengkhianat negara ya. Bangsa korupsi itu. Pengkhianat tapi berdaulat.
Daulat pengkhianat, bukan daulat rakyat gitu. Daulat pengkhianat. Iya kan? Benar. Daulat pengkhianat. Daulat pengkhianat. Buktinya apa? Oke lah mereka yang di Jakarta, yang di mana-mana itu ngomongnya mesti memperjuangkan rakyat. Oh iya kan gitu. Kalau nggak gitu ya Gak payu. Gak payu, saling poinnya tinggi. Kan selalu begitu. Nah dipikir teman-teman di Jombang juga gak tahu. Tahu lah bisa. tahu Pak, mau masyarakat kecil aja tahu. Lah iya orang jualan bakso tahu kok. Tahu. Di Indonesia ini ya, siapa yang punya jabatan yang tidak korupsi mencari uang. Nah iya. Ya, itu jujur-jujuran ya. Kalau di sini ada orang 10 pejabat, taruhlah DPR atau kepala dinas atau bupati sebagainya. Ayo cari, kalau dari 10 itu ada satu itu bagus ya Pak yang nggak korupsi. 10 itu. Ya kita bukan ke tidak percaya dengan para pejabat, dengan DPR, bukan tidak percaya. Kita ini memang sakit hati kalau melihat kondisi negara ini, gitu. Kemudian para penguasa itu yang kelihatannya juga kurang bersih, alim, bicaranya katanya berjuang untuk rakyat, tetapi yang sebenarnya adalah menyengsarakan rakyat. Ini kan sudah keterlaluan. Dulu para pejuang kita ketika merebut kemerdekaan itu dengan berbagai upaya, dengan pengorbanan segala macam, baik tenaga, pikiran, bahkan nyawa. Kemudian sudah merdeka dikuasai orang-orang yang punya kekuasaan, kemudian dijadikan tumbal. Ya kan? Atau kekuasaan itu digunakan untuk korupsi dan sebagainya yang pada kenyataannya menyengsarakan rakyat secara tidak langsung. Kan ini kan parah. Nah, iya, makanya pertama dari pola pikirnya memang korup. Iya. Gitu kan. Mudah-mudahan tidak membudaya lah, mudah-mudahan. Nah, makanya kita batasi supaya nggak membudaya ya kita gak. Ya kita gorok. Kita walaupun ya, memang kita tidak bisa menjelaskan lah. Ada beberapa anggota DPR. Iya, tidak semua. Tapi ya, ada yang sebagian besar loh. Tidak semua tapi sebagian besar. Nah kalau kita bilang budaya tadi saya nyambung ya, budaya korupsi. Saya sepakat begini, misalkan rancangan undang-undang ini adalah salah satu titik agar kita bisa sedikit menghentikan atau sedikit mengurangi bagaimana perilaku korup atau laku korup ini. Sebenarnya kalau kita tidak ingin ini menjadi budaya, karena budaya itu mindset dan semuanya udah pada tahu dan semuanya udah pada terbiasa mendengar kata korupsi. Mendengar kata korupsi biasa, bahkan mendengar kata korupsi itu bukan sesuatu yang memalukan. Ya malu Pak. Bapak saya korupsi, ya karena bapak saya pejabat. Iya. Gitu kan? Peringas-pringis. Bapakmu nggak bisa korupsi kan kok, karena bapakmu bukan pejabat kok. Gitu. Iya benar. Akhirnya kan begitu. Di TV itu peringas-pringis. Nah, iya. Etika untuk bagaimana saya ini sebagai orang yang salah. Etika bahwa saya ini telah menggaruk uang rakyat. Rasa malunya ini di mana? Ini sudah nggak ada, Pak. Kalau nggak ada sejarahnya, ya nggak ada sejarahnya bangsa-bangsa itu punya malu. Nah, itu. Iya, nggak ada sejarahnya. Bahkan setelah korup, dia berani pasang baliho, pilih nama mana yuk jadi pejabat. Oh iya ada itu. Daftar DPR ada. Korup-korup. Iya. Karena apa? 3 tahun. Makanya kan tadi pikirannya korup. Yang kedua bagaimana tidak menjadi budaya. Ya ini soal etika kan. Ketika masuk birokrat ingin korupsi, ya etikanya kan nggak ada. Jadi orang-orang begitu nggak ada etikanya. Terus etikanya? Iya, nggak ada izin Pak. Nah izin nggak korup. Nggak ada izin. Terus lagi ada begini, ada ungkapan begini yang pernah saya dengar dan saya benar-benar sesek juga mendengarkan ini. Misalkan begini, ada 10 orang pejabat. Satu ini baik, tapi dia dituntut untuk bekerja bareng dengan 9 orang yang korup. Satu ini jelas katut. Ya nggak bisa kerja. Oh iya. Ini bisa kerja. Ini yang terjadi. Ya kan? Ketika rasio yang korup dan rasio yang tidak korup ini banyak yang korup, maka yang tidak korup ini pasti ikut. Karena mereka satu tim. Kalaupun nggak ikut Pak, dia akan itu apa jenisnya kelihatan. Sing korupsi biasanya nggak korupsi, gimana kelihatan bodoh sih nggak korupsi. Tapi yang korupsi malah bodoh ya. Iya, aku nggak korupsi, aku bodoh.
Saya kira 10 Pak ya. Sing 9 dia kompak satu mindsetnya satu. Sing gak korupsi cuma satu. Ya sing gak korupsi kata bodone. Ya, makanya tadi yang kula pikir itu kan kalau masuk birokrasi itu kan ada standar. Standar apa diterima tidak diterima, masuk tidak masuk. Tapi itu kan normatif. Nanti katakan hanya peraturan lah. Tinggal peraturan karena etikanya nggak ada. Nggak ada kan. Ketika aturan itu tinggi mana antara aturan dan etika. Yang etik itu nanti membentuk jiwa dan budaya. Ternyata aturan yang terjadi sekarang ini kan hasil mental korup tadi. Khawatir apa konangan, jadi nggak jadi. Pembatasan aset ini nggak jadi. Sejak 2008 sampai 2003 dan belum hidup sampai sekarang 2024. Kan luar biasa itu mental korupnya itu. Iya kan? Luar biasa. Nah, Jombang misalnya. Jombang kalau kita mau nerusi betul ada yang korup. Banyak. Kepala dinas atau pejabat. Kalau nggak korup itu pejabat yang apa? Yang bodoh. Itu mesti Kalau dilarang mesti dilarang. Iya. Kamu gaya anggaran kok angel. Seperti tadi cukup dikit lah. Iya, bagian aku. Artinya gini, ketika kita bedah betul, itu ada kan, walaupun tidak semua, minimal pungli lah. Ya, itu variannya. Iya, varian verifikasi. Gitu kan. Jadi Jombang sendiri ya untunglah tidak jeblos gitu aja. Nah, kita ini terusnya jeblos, Mas. yang jeblos udun ya. Satu keburukan tidak akan bisa ditutupi. Iya. Pada saatnya nanti akan tercium juga dan pada saatnya itu akan ketahuan juga. Nah, kita ini kan lama-lama menjadi bodoh atau dibodohkan. Kita dibodohkan, Pak. Karena memang tradisinya birokrasi ya semacam itu, mental korupnya tadi. Kemarin saya ketemu beberapa pejabat daerah, saya bilang sampai melakukan pengurangan atau penghentian pungli dari mana? Problem dasar di Indonesia itu birokrasi. Iya kan? Birokrasi itu siapa? Eksekutif, yudikatif, legislasi. Itu kan birokrasi antara lain. Lah kalau ini terjadi kong kali kong ya gak ketemu Pak korupsi ini. Mesti hilang aja. Iya kan? Birokrasi. Saking parahnya Pak. Saking parahnya Indonesia itu korupsi yang sudah sampai ke kalangan bawah. Itu ibarat orang yang sudah punya kekuasaan, yang punya tanggung jawab untuk memberantas korupsi. Dari sisi yudikatif, moral kan seperti yudikatif atau dinas tertentu yang memang punya kewenangan untuk mengawasi. Ketika dia tahu ada orang korup, bukan dihentikan korupnya, orang korup inti dikorup. Sama-sama korupsi. Apa maksudnya? Iya. Jadi sama-sama korupsi lah. Bukan sama-sama korupsi, awak aja korup. Tapi kok aku Aku ono, lha kok doae. Jadi orang korupsi dikorupsi. Sing oleh awakmu tok. Lah nanti. Nah, itu loh. Saya kong kali kong gitu namanya. Jadi keren ketika dia memproses, gitu. Ketika dapat bagian, dia pura-pura nggak cukup bukti. Iya. Ya pasti kan seperti itu. Iya. Banyak peristiwa seperti itu. Iya. Peristiwa seperti itu. Peristiwa semacamnya. Oh, itu Mahfud MD aja bilang kok. Iya. Proses di peradilan itu Indonesia sudah menjadi industri. Pernah kan Pak Mahfud? Industri peradilan. Iya kan. Ya. Jadi Pak Mahfud juga bukan bodoh-bodohnya orang, gitu kan. Nanti kita ngomong begini kena ITE dan lain sebagainya. Kita ini secara yuridis punya hak untuk ngomong. Ngomong ini juga dijamin. Memang bisanya ngomong. Iya. Gak nulis korupsi. Karena kedaulatan itu tidak ada di tangan kita. Iya. Kedaulatan itu di tangan rakyat, bukan di tangan pengkhianat. Iya. Apalagi pengkhianat pergaulan.
Pemerintah ini ada, itu karena ada rakyat. Makanya ada pemerintah tingkat bawah dengan desa, tingkat pusat sampai presiden. Nah, kalau rakyat itu kalau kata Mimpin sopo. Nah, pemerintah itu sendiri diciptakan, wujudnya pemerintah itu dalam untuk ngatur rakyat, gitu loh. Ojo rakyat kok gak diatur tambah dikorup. Sudah misalkan berapa rakyat harus pajak yang tinggi segala apapun saya kisah tanginya dipajaki dan segala macam masuk itu ke uang ke negara. Nah ketika di negara itu dikorup, lah itu yang terjadi. Gitu kan? Jadi rakyat ini kan jadi satu perah gitu. Pajak kita itu kan luar biasa, dikorup sih Pak. luar biasa. Buktinya setingkatnya Gayus ya kan? Gayus ya. Gayus itu kan bukan pejabat yang terkenal ya, bukan pejabat yang anu. Itu bisa korupsi sebegitu besarnya. Ketika sudah ditahan, tadi makanya maling teriak maling, ya toh, koruptor dipangan korup. Sudah ditahan bisa keluar. Jeruk makan jeruk lah. Iya, sudah kan lucu, mesti ditahan seperti itu. Negara kayak gini kan nggak mungkin. Ini yang namanya korupsi di Indonesia ini memang sulit dikendalikan, sulit diberantas. Pemerintah memang harus punya kemauan, untuk membuat undang-undang yang berat bagi para koruptor, sanksi yang berat bagi para koruptor. Nah, salah satunya adalah undang-undang perampasan aset. Kalau pejabat itu nanti ketika undang-undang perampasan aset itu diterapkan di Indonesia, saya yakin para pejabat tidak akan berkorupsi. Nah ya makanya ketika itu menjadi salah satu solusi. Bayangan kita 28 sampai 2023 enggak. Ini momentumnya DPR Jombang lah. Apakah DPR Jombang itu punya nyali? Itu kan punya nyali untuk membuat satu sikap, minimal petisi lah ke DPR. Nah, saya sepakat itu. Minimal itulah. Yang menunjukkan saya sepakat itu. Ya, dan rakyat Jombang semua akan mendorong DPR Jombang kalau baru nanti kita ngecek jempol berarti buat petisi. Setidaknya nanti akan petisi itu nanti akan mendorong pusat supaya mempercepat gitu. Ya, saya sepakat ini. Kalaupun misalkan anggota dewan Kabupaten Jombang, karena kita ngomong Jombang ini punya sense atau punya nyali bahasanya boleh tadi untuk mendorong ini didok menjadi sebuah undang-undang, bikinlah petisi. Iya. Gitu kan? Dari 50 anggota dewan itu bikin petisi, sampaikan ke pusat agar ini segera ini loh suara dari Jombang, agar ini segera didok. Baru jos DPR Jombang. Iya, jos itu. Dan selain itu, saya ingin ngomong dari sisi lain. Korupsi ini sudah terjadi dan sudah menjadi budaya. Undang-undang ini adalah langkah preventif. Ya. Penyakitnya udah jalan, penyakit ini udah ada, dan undang-undang itu adalah langkah preventif. Ya, selain preventif untuk menjadikan RUU menjadi UU, juga ada langkah preventif lainnya. Misalkan apa? Sentuh itu dinas pendidikan. Muatan lokal, anti korupsi itu harus tersajikan dengan sangat bagus, karena itu investasi untuk 10 bahkan 20 tahun ke depan. Ini jadi tidak hanya pada kalau kita bikin pulang itu proyek lah. Itu kita tahu. Tapi kita nggak ngomong itu di bagian lain aja. Iya kan? Muatan lokal. Ada muatan lokal yang kemarin saya lihat di Kabupaten Jombang ini, ada muatan lokal keagamaan, muatan lokal ini bla 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 dan segala macam. Kenapa tidak langsung tegas misalkan bikin mulak anti korupsi? Bener itu. Buat anak-anak mulai dari SD, SMP, ya kan, kalau kita ngomong Jombang karena SMA provinsi sudah wilayahnya pusat, tapi itu bisa kita dorong. Itu SD, SMP minimal yang menjadi wilayah di kabupaten, menjadi kewenangan di Dinas Pendidikan Kabupaten. Buatlah itu muatan lokal anti korupsi. Bagaimana kurikulumnya? Ajak semua stakeholder yang ada. Ya kan, ajak dari dewan, lintas nih, dari dewan ada, dari yudikatif ada, dari teman-teman misalkan yang giat anti korupsinya juga ada. Ajak itu merumuskan sebuah kurikulum tentang pendidikan anti korupsi, karena ini investasi. Selain RUU ya, jadi itu. Sebenarnya nggak sulit kalau untuk membuat itu ya. Nggak sulit sebenarnya, sulit itu kenapa? Karena ada kemauan dan cari celah, ada proyek nggak nih? Nah tadi itu sebabnya, sebab niatnya sudah korup. Udah korup.
Jadi menjadi sulit untuk dirinya. Gitu. Iya, sulit untuk dirinya, bukan sulit untuk anak didiknya. Kalau anak-anak ini sudah berani ngomong pada orang tuanya, Pak, sampean ini jadi pejabat, Pak, sampean ini jadi kepala, Pak, sampean jadi ini, sampean korupsi gak, Pak? Penonton podcast ini sampai ingin tanya, kalau kebetulan Anda seorang kepala bidang atau kepala dinas atau kepala apa, pernah nggak Anda ditanya begitu oleh anak Anda? Pernah nggak? Dan kalau itu terjadi itu karakter bagus. Ya, itu pendidikan karakter. Korupsi kan jiwa karakter mulai dari karena situ. Jombang, Iya. katanya Jombang berkarakter dan berdaya saing. Kan betulnya kan seperti itu. Gitu. Pernah nggak ditanya itu oleh anak-anaknya? Kalau tidak, berarti kata korupsi itu sudah tidak ada di benak anak-anak. Dan siapapun yang melakukan korupsi itu adalah satu hal yang biasa. Jombang kan termakan begini ya. Akhirnya tidak dinamis, tidak inovatif. Itu kan termakan oleh idiom kondusif. Kondusif. Oke, lanjut. Gimana? Hilang dinamika yang namanya kreatif. Terus pikiran yang kritis hilang karena dibuntel kondusif. Itu kan sama dengan pembodohan luar biasa. Kondusif itu di dalamnya ada dinamika. Boleh kritik. Iya. Kan enggak akhirnya kondusif. Geledem dalam kondusifan. Iya. Silahkan kondusif tapi tetap dinamis, gitu kan? Maksudnya Indonesia itu begitu, karena undang-undangnya juga berbunyi berbicara boleh. Lagi ini kan nggak boleh kondusif. Silahkan kondusif apa Pak? Uang itu anak sih nggak kondusif barang. Sebenarnya nggak kondusif, cuma ya digawe kondusif lah. Kan gitu. Termakan itu. Gini ya. Contohnya gini, ketika masyarakat kita itu mendengar, ya katakan saya di desa, ada maling, bingung cari mana malingnya, kan gitu. Ya ada koruptor biasa. Ini Nek maling bingung. nek koruptor kayaknya tuh berusaha kampung Pak. Tapi nenek Koruptor. lurah korupsi Biasa itu. bahkan tidak malu Pak. Jual beli jabatan aja nggak malu. Nggak malu, nah itu. Ya setingkat pejabat juga demikian Pak. Jual jabatan mungkin kepala dinas juga nggak malu. Itu. Padahal koruptor itu maling. Iya sih, itu kan menunjukkan bahwa kehadiran koruptor di sekitar kita itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Biasa. Mudah-mudahan bukan budaya gitu. Biasa bagi yang korupsi. Bukan budaya. Sebab kalau budaya sangat bahaya Indonesia. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan. Saya katakan budaya yang diciptakan itu akan menjadi tujuan. Budaya yang diciptakan akan menjadi tujuan. Tujuan koruptor. Budaya diciptakan masyarakat supaya menjadi budaya untuk koruptor ini bukan hal yang itulah, yang tabu, bukan menjadi hal yang seakan-akan memalukan, bukan. Kalau ketika budaya diciptakan, maka apa yang terjadi pejabat atau yang punya kesempatan untuk korup, dia akan tujuannya korup. Wong kadang-kadang begini, kita masih punya KPK kan, punya KPK. Ya mudah-mudahan tidak lah. Ada yang dinego, ada yang di apa, gitu kan? Ini sebenarnya walaupun sulit kita buktikan, ada kan suara-suara itu sekian. Gitu kan. Ini kan mental korup tadi. Jadi kalau semua lini sudah di keranjingan itu, ya memang harus perampasan aset. Perampasan aset itu perlu karena efek jerah. Iya. Kalau kita misalkan teman-teman di HAM misalkan ya kan HAM hukuman mati itu dianggap tidak manusiawi, oke lah, itu teman-teman HAM punya perspektif tersendiri. Tapi dalam konteks korupsi kita harus punya satu lakuan yang bisa membuat mereka jerah. Iya, betul. Salah satunya adalah perampasan aset. Nah kalau teman-teman dari HAM tidak manusia, ini lebih tidak manusiawi. Ini lebih tidak manusiawi lagi. Jutaan rakyat Indonesia ini telah terbunuh kesempatannya. Lebih tidak manusiawi ini. Iya. Kan ngeri itu. Nah, inilah ketika kita minta demokrasi itu demokrasinya luar negeri. Lagi-lagi saya ingin mengatakan demokrasi kita itu luhur. Di atas seluruh norma yang ada di Indonesia itu etik. Ada etik, benar. Etik itu di atas segalanya. Nah kalau sudah begini gak beretika kabeh.
Iya kan? Sebuah state atau negara tidak didirikan di atas etika. Iya. Tidak ada etika dalam mengelola negara, hancur. Lah itu negara apa ya? Kleptokrasi mana? Itu makanya efek jera itu perlu diciptakan. Ya. Dan DPR mempunyai kekuatan hari ini untuk mendorong itu agar dijadikan undang-undang. Dalam konteks Jombang, inilah saatnya. Kita tantang sebagai masyarakat. Berani enggak anggota dewan yang baru ini membuat petisi disampaikan ke pusat terkait dengan agar segera ini suara masyarakat Jombang. Nah sekarang kan gini, kondisinya sekarang itu eksekutif sudah mendorong, Ya. tinggal legislatif. Nah, Kenapa kok nggak segera didorong? Jelas-jelas korupsi itu pengkhianat negara. Nah. Kenapa kok nggak mau segera untuk mewujudkan Mewujudkan. ngedok masalah undang-undang? semoga nanti setelah nonton podcast ini berubah pikiran. Nggak semudah itu, Pak. Kalau itu kupingnya harus double. Masyarakat semuanya sudah bicara kok. Maka sampai sini ini ya muka-muka itu mau. Paling enggak pengen panas lah. Double ya di koroi kan gitu. Makanya ketika DPR nanti kita minta apakah kita audiensi atau apa dan menyatakan siap, ya mereka harus membuat satu format untuk usul ke sana. Iya. Yang mengantar masyarakat Jombang yang berkenan. Iya. Karena tentu ada yang tidak berkenan karena terlibat. Jelas itu lah. Ada. Iya kan? Kalau nggak berkenan itu pasti, Pak. Pasti apa? Pasti. Ya kenapa? Saya bilang tadi loh. Terlibat. Orang itu tujuan. Gitu. Tujuan Pak ya. Bukan hanya budaya saja, jadi tujuan. Saya kira ya suatu misal ya. Saya ngomong hitung-hitungan. Kalau no pejabat ya hitung-hitungan. Kalau TS ini, kalau ini ya tadi tetap pejabat kalkulator. Iya. Terus kalau DPR ya hitung kan? Tadi hitung. Ada ngomong kayak itu munafik kalau. Kita jujur aja ya. Ya, aku entek misal 1M, iya kan? Jabatanku 5 tahun. Gajiku sak mene. Kan nggak cukup jajan ya, Pak? Pak Joko. Ya cukup no. Sampai nyolong. Nggak nyolong nggak iso. Proyek. Saya kira juta DPR juga ngatur proyek. Iya, kan gitu ya. Ya banyak celah. Ya kita bukan nggak senang. Kalau kita itu bicara seperti ini itu bukan untuk kita, Pak. Iya. Untuk masyarakat. Ya untuk semuanya. Untuk semuanya. Dan untuk negara ini. Dan sekaligus menyelamatkan mereka. Iya. Supaya tidak korup terus. Ya, Iya. gitu. Kemudian biar orang dunia. Lah iya. Kalau dilakukan untuk aku hidup kan mulai. Tapi iya Pak, mengapa lagi masyarakat hidup ya? Genting mana hidup mulai kan? Ya kita minta kepada teman-teman DPR yang baru. Ini momentum untuk meningkatkan atau membangun kredibilitas DPR yang baik. Tolonglah teman-teman. Nanti akan disupport oleh lapisan masyarakat yang berkenan, yang tidak terlibat. Kan terlibat tidak apa-apa dengan beneran, artinya dia sadar. Iya. Gitu. Untuk membersihkan diri. Bersihkan diri. Iya. Gitu. Ya manusia itu kan ada lupa, ada salah itu pasti. Tapi jangan berlanjut salah. Tapi kalau sudah menjadi tujuan itu parah. Salah atau kemana? Apalagi kalau kita bicara dewan ini untuk teman-teman dewan. Kita dewan di Jombang, ayolah, jangan terlalu ragus, ya, jangan terlalu ragus. Ya, yang lalu biar berlalu, tapi saat ini ayo perbaiki diri. Dengarkan suara rakyat. Rakyat semuanya kalau ditanya nggak ada yang nggak mau, atau rakyat semuanya pasti berharap bahwa korupsi di Indonesia ini harus diperbaiki, dihentikan. Dengan apa? Dengan undang-undang perampasan aset. Kalau DPR tidak berani menyetujui terkait undang-undang perampasan aset, artinya apa? Ya, terus terang aja DPR yang korupsi. Ya, kan seperti itu. Kalau perampasan aset ini tidak segera diundangkan, berarti kan memberi jalan lebar. Berarti kan kita sepakat nih, kita tidak serius nih. Ini KPK mungkin cuma dagelan saja. Ini sambil pulih di tingkat kabupaten, provinsi mungkin hanya dagelan saja. Karena apa? Tangkap. Efek jerahnya nggak ada, gitu. Jadi mereka hanya pekerjaannya mungkin hanya nangkepin yang sial, sementara yang nggak sial masih banyak.
Nah, setelah ketangkep diapain nih? Ya ganti apa-apa no, ciso. Selain DPR Jombang kan ada DPR dapil-dapil itu ya. Iya. Ya coba lah Anda yang jadi DPR dari Jombang di pusat itu mulai masuk di masalah ini. Iya. Sebab ini merusak negara, merusak masyarakat. Itu berapa ratus dari pejabat yang korup. Itu berapa ratus triliun. Iya. Itu kan nggak karu-karuan itu. Wong gini kok Indonesia top-topnya di mana? Iya kan? Wong gini kok Indonesia itu kaya raya. Wong rakyat seperti ini kok. Kan nggak usah ditutup-tutupi. Kalau Indonesia kaya raya nggak perlu bansos, Pak. Nggak perlu BLT. Bansos itu bentuk daripada bansos itu. Iya. Sekarang bansos itu Pak ya. Sebenarnya sekarang itu sudah tidak dibutuhkan sama masyarakat. Hidupnya tuh mampu asal mau bekerja. Iya. Kan gitu ya. Dulu nenek moyang kita, orang tua kita makan satu hari sekali aja kuat kok. Kan gitu. Nah, sekarang ini nggak ada masyarakat nggak bisa makan. Dikasih beras, kasih uang. Itu duit rakyat, uang dari apa? Uang dari pajak rakyat. Nah kemudian pada saat ada bantuan dari pemerintah, ya kan? Program dari pemerintah yang namanya bansos tadi, tidak semua masyarakat dapat, kan lucu. Selain tidak semua masyarakat dapat, konsep bansos itu pemiskinan mental. Iya. Memang kan? rusak mental. Itu kan rusak. Sebelum ada bansos yang berpuluh tahun, mangan kabeh. Kita orang tua kita itu makan satu. Saya datang satu hari tidak makan aja masih kuat. Yang celaka hari ini ya kan ngambil bansos, lain DCE. Ini kesempatan kita bicara ya. Setelah dikasih bansos, dikorupsi. Pasti ada korupsi. Iya kan? Tidak ada semua yang program pemerintah nggak dikorupsi. Lah, semua ada korupsi Pak. Iya kan. Cuma nggak ketahuan. Ini duit haji yang dikorupsi. Korup ini. Nah ini cuma kami sampaikan kepada pemerintah, kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo. Masyarakat kita tidak perlu bansos, Pak. Dan tidak perlu subsidi BBM, tidak perlu sebenarnya. Tanpa subsidi juga mampu beli hidup. Gitu. Yang perlu dipahami oleh pemerintah adalah hak masyarakat. Tidak perlu bansos, tarik semua bansos. Yang terpenting adalah dari bansos yang sudah dikucurkan itu tarik, alokasikan kepada pendidikan dan kesehatan gratis untuk semua. Menarik itu loh. Iya. Itu loh ya. Pendidikan gratis sampai kuliah, ya kan? Kemudian untuk kesehatan gratis walaupun orang kaya. Ingat orang kaya itu memberikan pajak yang tinggi kepada masyarakat, kepada suatu negara, kan ya? Jadi bukan orang kaya kok dikasih gratis. Ya memang haknya. Oh dia orang kaya itu bayar pajaknya mahal, kan gitu ya? Berapa sih untuk kesehatan? Orang kesehatan pun nggak ada orang mau sakit kan ya. Makanya kami mengusulkan pada pemerintah itu semuanya tarik bantuan pada pemerintah, pada masyarakat. Cukup alokasikan ke pendidikan gratis semuanya dan kesehatan gratis untuk semua. Seperti luar negeri itu seperti itu. Nanti kalau memang pemerintah itu memberikan perhatian kesejahteraan pada masyarakat, cukup manula. Orang cacat, orang nggak bisa kerja, kasih santunan. Selain itu juga, dan itu kewajiban pemerintah loh Pak. Selain itu juga penciptaan klaster-klaster UMKM di tingkat desa, di tingkat kecil ini juga lebih berdaya guna daripada bansos. Karena apa? Mereka diberi stimulan modal dan segala macam, dan ini harus dengan controlling. Ya kan? Sebenarnya konsep-konsep seperti ini tadi, kalau tidak diimbangi dengan SDM dan mindset yang bagus, korup lagi. Nah, makanya Pak, intinya itu pada undang-undang korupsi. Kalau undang-undang korupsi ini memberikan efek jerah pada koruptor dan sanksinya yang berat perampasan aset, yang lain mengalir akan memperbaiki. Semuanya akan bayar. Mulai pendidikan, bayangkan kalau pendidikan itu ya sebaik dalam 10 tahun lagi nggak ada yang SDM-nya rendah kecuali anak nggak mau sekolah, kan gitu. Nah, mental masyarakat kita ini harus diperbaiki. Mental pejabat harus diperbaiki. Kalau undang-undang aset
perampasan aset di dok secara otomatis orang akan sadar. Iya. Ya, mentalnya akan jadi baik. Karena utek itu setan kan korupsi tok ya. Kalah aku korupsi paling ya dihukum sampai ini tahun. Iya. Kan ben aku iso punya hak politik lagi untuk menjadi pejabat lagi. Kalau dihukuman kayak hotel kok. Iya kan? Dan duit korupsi lagi. Saya korupsi ratusan miliar. Terus mana ditahan 5 tahun. Aku udah 10 tahun belum tapi korupsi ternyata. Kita itu ngomong orang-orang yang korup itu di tahanan juga seperti hotel. Ya. Ini kan bukan sudah rahasia umum toh, gitu loh. Jadi jangan pura-pura maksud kita. Ya, betul. Pemerintah itu jangan pura-pura yang terjadi begini. Ini kalau pura-pura masuk negara ini negara pura-pura. Masyarakat itu nggak tahu. Intinya bahwa kita harus dorong dalam konteks Jombang untuk membuat petisi. Ada nyali nggak? Ini tantangan dari Coba nanti kita harus lakukan itu. Kita harus lakukan itu. Dan nanti kalau mungkin kalau mungkin ketua DPR yang baru dan fraksi-fraksi itu kita undang. Oke. Punya konsep apa untuk melakukan? Untuk pemberantasan. Iya dong. Iya. Itu ada niat baik tidak? Iya. Kalau enggak, apa kontribusi Jombang untuk terbitnya undang-undang ini? Mosok ngano kondusif, kondusif ini kayak panganan nih. Mosok masyarakat sing pun teriak-teriak. Lah iya, yang bayari ya. Bayari itu katanya. Mosok sing bayari kan bengok-bengok ya. Kita kan bayari nih. Ini kita nggak dibayari bengok-bengok. Iya. Sama iki gak sing bayari so. Kan gitu. Tapi karena apa? Tanggung jawab. Karena masyarakat kita merasa tanggung jawab. Jenuh dan masyarakat sebenarnya yang betul. Nah, hanya kebetulan kita ini bisa bersuara. Iya. Tanpa kontribusi loh. Ini juga beli sendiri. Ya kan gitu. Kan gitu. Nah, itu karena keinginan kita saking pengennya supaya undang-undang perampasan digodok, kita doronglah kepada DPR baru, pemerintah yang baru, khususnya Jombang, pemerintah baru, khususnya Jombang. Ayo bareng-bareng kita dorong, buatlah petisi. Ayo ngobrol bareng. Aku nggak nyalakan DPR, yang sudah lah. Ya. Yang belum diperbaiki jangan dibiarkan. Iya. Terus menerus seperti ini, kan gitu ya. Iya. Oke. Ada masukan lagi? Saya rasa itu jadi ke depan ini perlu kita uji nyali. Iya. Uji nyali nih, bahasa banget. Uji nyali nih. Berani nggak teman-teman di DPR di Jombang khususnya di periode yang baru ini membuat petisi untuk mendorong RUU itu menjadi undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu. Karena itu adalah salah satu wahana, salah satu alat untuk meredam bahkan meredam yang namanya tindak korupsi yang sekarang sudah menggila sampai tingkat bawah. Oke, Pro Jamin sepakat? Aduh. Kita sepakat nih. Kita sepakat nih. Yang jelas dari kami Berjamin Jawa Timur, kami akan selalu mendorong, kami akan selalu menyuarakan rakyat apa yang menjadi keluhan masyarakat dan menjadi persoalan di masyarakat, akan kita suarakan terus. Dan terkait undang-undang perampasan aset ini, kami mengajak kepada semua masyarakat, ayo kita bareng-bareng dorong agar DPR dan pemerintah ini segera mewujudkan undang-undang perampasan aset yang kita. Dan pada kesempatan kali ini kami juga mengajak pada masyarakat jika melihat video kami nanti di situ akan saya cantumkan untuk ruang pengaduan. Saya akan ada nomor khusus untuk ruang pengaduan terkait yang kami bahas. Nah, seperti saat ini kami membahas undang-undang perampasan aset, nanti pemirsa juga bisa menyampaikan di situ pendapatnya, komentarnya, kan gitu, supaya kita tahu seberapa besar masyarakat menghendaki undang-undang perampasan aset. Saya kira itu untuk perbincangan hari ini. Kita lanjutkan pada perbincangan minggu depan. Kita akan selalu buat podcast yang
kepentingan untuk masyarakat, juga kepentingan pada pemerintah dan negara. Dalam hal kritisi kami adalah kritisi membangun. Kami bukan sakit hati, tapi kami ingin merubah dan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Dari kami Bin Berjamin Jatim mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.